sudah sampai ke Desa Tanjung Agung, Mubah. Ini seperti biasa kita disambut oleh Sungai Musi yang terbentang luas di sini. Ini masih sekali ya, rumah panggung masih legal juga. Beda dengan desa sebelumnya, ya rumahnya banyak cacat. Karena rumahnya ini dekat Sungai Musi, jadi banyak rumah panggung. Kita mau menuju tempat masjid saudara kita yang ada di Tanjung Agung. Desa Tanjung Agung, sini desa masih dan kita sini sebelah kanan ini kita ada Pak Kades. Ini Pak Kades. Nah, ini Sungai Musi. Sebelum kita menuju ke tempat lain, kita mampir Pak Kades dulu. Sejarah Tanjung Agung yang berletak di Hulu Musi paling ujung gitu saja. Kita nanti langsung dipandu oleh Pak Kades ya. Nanti kita akan jelajah ya masalah sejarah desa ini ya. Ya. Oke, bagaimana keseruannya nanti kita naik skoci dan kita jelajahi Sungai Musi ya. Oke, gas. Gas. Oke, lanjut sampai di gas. Kepuyangan penukar. Tahu kewenya solar. Oke teman-teman semuanya, kali ini kita berada di Desa Tanjung Agung Timur ya. Kita akan menceritakan sedikit mengenai sejarah Tanjung Agung Timur. Nah, kali ini di Desa Tanjung Agung Timur ini ternyata ada desa itu Penungkal. Nah, desa Penungkal itu termasuk dari desa Tanjung Agung. Jadi teman-teman semuanya, desa Tanjung Agung ini sangatlah besar sekali teman-teman semuanya. Jadi banyak sekali desa-desa lainnya termasuk desa Tanjung Agung Timur, Selatan, Barat dan yang lain-lainnya ya. Tapi yang kita kunjungi sekarang ini Tanjung Agung Timur. Nah teman-teman semuanya, konon di desa ini sebelum terbentuknya sebuah desa itu ada orang sakti ya, yaitu penjaga dari Penungkal, yaitu namanya ini Keramat Penungkal. Nah jadi teman-teman semuanya, kali ini kita bersama teman-teman kita semuanya akan menceritakan sedikit yang mengenai sejarah dari desa tersebut. Nah ini narasumber kita ini langsung kita dipandu oleh kepala desa Tanjung Agung Timur sendiri, dan juga nanti ada yang paham mengenai sejarah itu sendiri. Nah, jadi teman-teman, kita proses ini kita dari rumah kepala desa, kita akan menjemput dulu yang mengerti dan memahami dan menetap sebelum desa ini berada. Nah, jadi mereka ini memahami sedikit yang mengenai cerita dari keramat yang di sana. Jadi kita akan menjemput dulu beliau untuk ikut serta menceritakan sedikit sejarah itu. Nah, jadi teman-teman, dari proses dari video ini teman-teman bisa ikuti dan menikmati pemandangan yang ada di Sungai Musi ini. Tentu ya, di sini terdapat pulau-pulau di Sungai Musi. Jadi jelas sekali ya, Sungai Musi itu pasti warnanya coklat atau sering orang sebut itu keruh. Jadi teman-teman semuanya kalau ke Sungai Musi bisa mandi santai, bersantaria ya. Nah jadi teman-teman, saya lanjut cerita sedikit ya mengenai sejarah ini. Jadi teman-teman, sejarah ini sebelum desa ini terbentuk, desa ini memang benar-benar belum adanya desa. Nah pada zaman penjajahan dahulu,
pada zaman Jepang, Belanda, semua penjajahan masuk ke desa ini, semuanya mencari yang orang sakti yang ada desa ini. Nah, penjajah-penjajah ini terus yang memasuki wilayah di Tanjung Agung ini. Nah, teman-teman, ternyata di Tanjung Agung ini ada orang-orang sakti ya. Nah, ini adalah namanya Keramat Penungkal. Nah, di Keramat Penungkal ini ternyata ada beberapa saudaranya ya, banyak saudaranya. Nah, ini kali ini di sini yang paling tua sekali itu Keramat Penungkal yang ada di desa tersebut. Nah, keramat ini adalah orang yang sakti yang mempertahankan wilayah desa ini. Nah, jadi teman-teman, menurut sejarahnya dia ini sakti, ilmunya ya enggak disebutkan oleh orang yang paham secara tadi ya, karena ilmunya ini dikonon ceritakan ini bisa mengalahkan penjajah itu ya, bisa ya, utama sekali itu bisa hal-hal semuanya ya. Yang penting penjajah itu bisa kabur dan tidak bisa melawan dari keramat ini. Nah, setelah keramat ini ya teman-teman semuanya, kita ini proses menuju keramat ya. Jadi teman-teman, saya lanjutkan ceritanya ya. Jadi teman-teman, keramat ini ada beberapa saudara. Nah, ini yang paling tua ini Keramat Penungkal. Dia ini dikubur di seberang dekat pulau. Nah, ternyata di pulau itu ada beberapa kuburan umum ya, tapi yang paling menjejak itu adalah keramatnya. Nah, jadi teman-teman, yang saudara lainnya itu ada tersebar di tempat lain, jadi namanya Tanjung Agung ya. Ini kan timur teman-teman, jadi ada tempat Tanjung Agung yang lain teman-teman semuanya. Nah, namun yang kita bahas ini adalah Keramat Penungkal ini. Nah, jadi teman-teman, konon katanya di Keramat Penungkal ini ada sosok buaya, yaitu peliharaan dari Keramat Penungkal ini. Namun buaya ini itu sangat jinak teman-teman semuanya. Ketika itu sering kita diajak bermain, ketika orang berkunjung itu sering memainkan perahunya atau skocinya teman-teman. Jadi buaya ini tidak mengganggu warga sekitar. Namun ada juga buaya-buaya lain, konon ya ini kita nggak melihatnya, namun ini hanya cerita dari masyarakat sekitar. Nah, jadi teman-teman, sebelum saya lanjutkan ceritanya, jadi ini setelah kita sampai di keramat ini teman-teman, saya mendapatkan sebuah hal yang aneh ya. Jadi teman-teman bisa melihat video saya sebelum ini, yaitu videonya itu santai, cahaya itu agak gelap biasa ya. Tapi teman-teman, ketika saya memasuki dan saya permisi dulu ya, berdasarkan orang Islam, namun kamera saya itu tiba-tiba itu gelap. Nah, entah mengapa saya pun khawatir dan ketika itu langsung terang. Nah, hal itu saya alami ketika saya memasuki keramat ini. Namun namun kita niat kita baik, kita berkunjung dan berziarah mendoakan keramat di sini, semoga diberikan di sisi Allah SWT. Jika ada salahnya mohon dimaafkan. Nah, jadi teman-teman semuanya, hal-hal yang aneh ini saya alami ini memang betul-betul saya rasakan. Nah, jadi teman-teman, saya lanjutkan lagi cerita ya. Nah, jadi selain buaya sana, itu peliharaan dari keramat itu. Nah, keramat ini dulunya ini ada tempatnya di dekat Sungai Musi ini ya. Namun karena sungainya terus naik dan tergerus ya, jadi tanahnya ini dimasuki air. Nah, berhubung dimasukkan air itu, akhirnya kuburan itu isinya itu dipindahkan ke tempat yang lebih tinggi lagi supaya tidak dimasukin air. Nah, jadi teman, namun ciri khas dari kuburan awalnya itu tidak dirusak atau dibongkar, namun tetap di sana, namun itu diambil isi dalam saja. Nah, isi dalam itu dipindahkan lagi ke dalam yang lebih tinggi supaya tidak dimasukkan air.
Nah teman-teman, untuk saya beritahu semua ya, sebelum teman-teman semua berkunjung ke Keramat ini, alangkah baiknya teman-teman itu mendoakan ya, atau masuk itu ucapkan salam untuk orang Islam ataupun agama lain ya, tetap menghargai. Jangan lupa juga kirim Al-Fatihah, doakan untuk Keramat ini teman-teman semuanya. Nah jadi teman-teman semuanya, berkat kesaktian dari Keramat ini, Penungkal ini, penjajah pun tidak memasuki wilayah ini, tidak menjajah. Akhirnya teman-teman, banyak warga atau orang-orang yang di luar sana itu memasuki wilayah itu dan bermukim, karena mereka itu merasa nyaman dan aman ya tinggal di desa Tanjung Agung ini. Nah semakin banyak warga yang tinggal di sini, karena keamanan itu ada juga yang menjaganya ini, Keramat ini yang menjagain dulu. Akhirnya terbentuklah desa. Jadi desa itu sangat luas sekali teman-teman semuanya. Jadi nama desa ini Tanjung Agung. Nah akhirnya desa ini sekarang dibagi menjadi timur, barat, selatan dan sebagainya ya. Nah jadi teman-teman semuanya, kita tetap menjaga sejarah dari Keramat ini. Ini berhubung kita informasi ini tidak disebutkan secara jelas ya mengenai kesaktian ataupun yang lainnya, namun kita mendapatkan sedikit informasi ya dari orang yang paham sini, orang yang menetap di daerah sini teman-teman semuanya. Dan teman semuanya pastinya ya, kita berziarah itu kita doa, dan kita juga kalau ada kita mau nyiram air, kita siram aja air ya. Nah jadi teman-teman semuanya, kita lanjut, kita pulang ke lokasi awal kita. Nah ini kita langsung naik skoci, skoci yang disediakan oleh kepala desa setempat. Nah pastinya teman-teman, kita naik skoci ini kita tetap menikmati pemandangan yang ada di Sungai Musi. Nah teman-teman semuanya, di Sungai Musi ini kita juga disajikan dengan pemandangan yang sangat indah sekali ya, dengan alam yang terbentang luas yang masih asri dan juga awannya sangat baik sekali. Nah teman-teman, ya saya hampir lupa teman-teman semuanya, ada sedikit tanda ya, selain dari kamera gelap tadi, juga sebelumnya itu kami sebelum berangkat itu teman-teman semuanya, itu ketika kami itu disambut dengan hujan panas. Kami di hujan panas ya menyambut itu kami, dan juga ada guru petir yang mau hujan, gelap juga, tapi itu tidak terjadi teman-teman. Mungkin alam ya itu tanda atau tidak, namun itu adalah menurut kami itu adalah sajian atau sambutan dari mereka. Nah semoga teman-teman dari kunjungan ini, kami bikin doa ini, semoga Keramat ini menjadi lebih baik lagi, dan juga Keramat ini nantinya akan menjadi cagar budaya sendiri, ciri khas dari desa ini sendiri. Nah teman-teman semuanya, itulah sedikit cerita mengenai sejarah dari Keramat Penungkal. Nah teman-teman semuanya, selain teman-teman semuanya menaiki skoci, teman-teman juga bisa melihat keindahan dan keasrian dari hutan-hutan yang ada di sini, di sekelilingi pulau-pulau ya. Pastinya teman-teman semuanya bisa merasakan sensasi dari Sungai Musi ini sendiri. Oke teman-teman semuanya, sampai jumpa teman-teman semuanya. Tetap ikuti nanti cerita atau hal-hal mengenai sejarah lainnya. Terima kasih telah mengikuti vlog kita perjalanan kita ke Tanjung Agung Timur. Oke. Ya, maaf. Kecamatan Lais, Kecamatan Lais, Kabupaten Musi Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan. Terima kasih warga-warga, sahabat-sahabat, abang-abang, teman-teman koyong-koyong, terkhususnya warga Kota Lubuk Linggau telah mengikuti dan mendukung program dan perjalanan kita hari ini. Jangan lupa untuk tetap dukung channel kita dengan cara like, share, komen, dan subscribe, dan nyalakan notifikasinya, yaitu channelnya Candodi CANDODY Candodi. Oke, ini rekan kita Epri Batmala ya. Dan teman lagi dari Teluk Gijing, siapa nih? Rally. Oke, mantap.
sampai ketemu lagi, sampai ketemu lagi di desa-desa selanjutnya, dan terima kasih atas sambutan untuk desa Talang Agung Timur. Dadah. Bisa.